Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Alhamdulillah, teman-teman, pada hari ini, hari Rabu tanggal 25 November tahun 2020, kita kembali. Hari ini adalah pertemuan terakhir di semester 1 ini. Kita bahas pada kesempatan kali ini adalah soal-soal yang akan kita ujikan di ujian penilaian akhir semester tahun 2020-2021. Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini sudah saya catatkan. Misalkan nanti akan ada 25 soal pilihan ganda dan 10 isian. Kemudian nilai total nilainya 100. Kemudian saya ingin kalian mengunduh, kalaupun sudah mengunduh tidak masalah ya, mengunduh soal-soal yang ada di Google Classroom. Karena sebagian besar saya mengambilnya dari soal-soal yang ada di Google Classroom. Ya. Kita bahas dari soal yang pertama ya. Nah, perlu saya sampaikan di sini soal yang ada di Google Form itu saya acak ya. Jadi bisa jadi kalau saya sebutkan soal nomor 1 bisa jadi dia nomor yang terakhir. Ya, jadi setiap anak akan teracak. Cuman yang saya sebutkan itu nomornya berurutan sesuai dengan yang saya buat. Nomor 1 itu adalah mengurutkan pecahan atau mengurutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Nomor 1 mengurutkan bilangan ya dari kecil ke besar ya. Oke, kemudian yang kedua kita mencari KPK. KPK ini juga sudah kalian pelajari ya, jadi tinggal mengulang-ulang. Kemudian yang ketiga adalah operasi pada bilangan bulat ya. Saya contohkan misalkan A kali B kemudian ditambah dengan A bagi B. Ya C lah ini. Ini hurufnya berbeda-beda semua. Angkanya berbeda semua ya. Oke. Ya, silakan kalian kalikan, kalian bagi, kemudian kalian jumlah. Kemudian yang nomor 4 yang saya buat misalkan operasi pada bilangan bulat. Ya, pada bilangan desimal ya. Yaitu misalkan A dibagi B ditambah dengan C. Maka kalian bagi dulu baru ditambah dengan C ya. Ini saya buat terlebih dahulu agar kalian paham ya, dibagi dulu kemudian baru ditambah. Jangan yang B dan C ditambah dulu kemudian dibagi dengan A, ini keliru ya, karena urutannya adalah kali dan bagi ya, baru tanda tambah dan kurang seperti ini. Oke, kemudian soal nomor 5 tentang soal cerita ya, soal cerita pada bilangan bulat. Kemudian nomor 6 saya loncat-loncati aja, kalian dengar. Nomor 6 itu tentang KPK. Ya, soal cerita ini ya. Soal cerita. Ya, terkait dengan hari ya. Dengan hari. Ya, mirip seperti misalkan ya, hanya mirip saja. Misalkan si A berenang setiap 3 hari sekali, si B berenang setiap hari sekali, bertemu di hari ini ya, di hari Selasa misalnya atau hari Rabu ini misalnya, nanti akan bertemu untuk yang bertemu lagi pada tanggal atau hari apa lagi ya, sesuai dengan KPK-nya. Kemudian soal nomor 7 masih tentang KPK. Oh bukan, tentang aljabar ya, bilangan bulat. Misalkan saya berikan A dikalikan B ya, kemudian dikurangi dengan C dibagi dengan ada A tambah B misalnya seperti ini.
Ya, maka kalian kalikan dulu, ada yang dijumlahkan, ya. Kemudian kalian kurangi dulu. Jadi ini yang pertama, kalian kalikan, ini yang kedua kalian jumlahkan, kemudian yang ketiga setelah hasilnya nih kalian kalikan kemudian dikurangkan. Ini hasilnya yang ketiga, baru kalian bagi hasilnya yang keempat, terakhir ini. Nah, ini urutan-urutannya. Satu kalian kalikan, dua ini kalian jumlahkan masing-masing ya. Kemudian kalian hasil dari yang pertama ini kalian kurangkan dengan yang C ini ya. Karena bentuk asli soalnya adalah seperti ini, yaitu A dikalikan B kurang C dibagi dengan A tambah B, seperti ini aslinya. Ini hasil soalnya. Kemudian hasil penjumlahan aljabar nomor 8, hasil penjumlahan aljabar. Oke. Ada beberapa soal yang berkaitan dengan aljabar juga, nanti kalian akan lihat. Nomor 9 tentang himpunan. Nah, himpunan juga kalian silakan unduh, kalian pelajari semuanya. Karena itu soalnya kalau sulit bagi kalian, silakan di lewat WA saya, bisa kalian komunikasikan sehingga nanti kalian mendapatkan keterangan dari saya. Oke, nomor 10 juga masih himpunan. Nomor 11 berkaitan dengan aljabar ya, soal cerita aljabar. Ya, kemudian 12 itu ya semuanya berkaitan dengan himpunan ya. Nomor 13. Oke. Saya berikan misalnya tentang himpunan, terutama misalkan terkait dengan ini yang namanya union atau gabungan. Ada yang namanya irisan. Oh, terbalik sebenarnya namanya. Ya, ini maksudnya terbalik ininya. Union gabungan ini benar. Irisan atau intersection. Namanya kan ini unik yang pertama nih, interseksi ya. Interseksi atau irisan. Nah, yang biasa saya jadikan soal adalah ini ya. Kalau digabung misalkan himpunan A misalkan adalah 1, 2, dan 3. Himpunan B adalah 4 dan 5. Ya, maka kalau saya bertanya kepada kalian A union B, maka jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini digabung semua. Kemudian saya misalkan ini operasi pada himpunan. Misalkan saya memiliki himpunan yang lain lagi. Misalnya P ya, yaitu 1, 2, 3 ya. Kemudian saya buat Q adalah 3, 4, dan 5. Oke, pertanyaannya adalah P kurang Q. Ya, pertanyaan ini. Nomor 14 itu yang saya buat ya. Nomor 14. Ini penting bagi kalian. Oke, langkah yang kalian harus lakukan adalah kalian lihat adakah di antara P dan Q ini yang sama. Ada, Pak. Ternyata angka 3. Nah, maksud dari P kurang Q ini adalah P saja. Ya, P saja. Berarti selain dari 3 ini yang sama, berarti yang milik P adalah 1 dan 2. Maka jawabannya P kurang Q adalah 1 dan 2. Ya. Kalau kalian kurang jelas, saya contohkan sekali lagi. Kalian bisa nanti di stop ininya. Misalkan saya buat misalkan M ya. 2, 4, 6, 8 ya. Saya buat yang N misalnya
6, 8, dan 10. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah penyelesaian dari M kurang N? Ya, kan sama seperti ini berarti ya. P kurang Q. Duluan misal kalau huruf abjadnya P, Q kan gitu. Ini M, N. Maka yang sama aja dilihat dulu. Nah, ini sama. Ini kan sama ya. Nah, setelah itu M kurang N ini dilihat M-nya yang mana saja selain dari yang 6 dan 8. Ternyata adalah 2 dan 4. Maka hasil dari M kurang N adalah 2 dan 4. Oke. Berikutnya. Masih berkaitan dengan aljabar. Ya, aljabar. Misalkan saya memiliki persegi ya. Persegi. Ukurannya adalah misalkan 3x ditambah 2 misalnya. Ya, ini 3x tambah 2. Kalau namanya persegi, sisinya sama ya. Kemudian saya ganti misalnya x sama dengan 3 ya. Pertanyaannya berapakah kelilingnya? Kan begitu. Silakan diganti saja. Ya, karena ini sisinya sama, silakan pakai caranya yang kalian anggap mudah. Misalnya mau dikalikan 4 dulu, silakan. Karena hasilnya pasti sama, ya. Misalkan saya kalikan 4 dulu, karena keliling sama dengan 4 sisi, berarti 4 dikalikan 3x plus 2. Oke. Ini 12x ditambah 8, ya. Kalikan distributif. Nah, ini tinggal dikalikan 3 ya. Berarti 12 kali 3, titik itu kali ya, ditambah 8. Berarti 36 tambah 8 hasilnya 44. Atau kalian ganti dulu, misalkan keliling sama dengan 4 kali sisi. Cara kedua ya. Nah, sekarang kalian kalikan dulu dengan 3. Ya, S-nya itu adalah 3x plus 2. Ya, kalian kalikan dengan 3, berarti 3 kali 3 ditambah 2, hasilnya adalah 3 kali 3, 9, ditambah 2, hasilnya adalah 11. Nah, keliling adalah 4 kali sisi kan, berarti 4 kali 11 sama dengan 44. Ya, akan sama saja. Oke, kemudian perkalian secara distributif. Nomor 16 ya kalau. Nah, kemudian dijumlah ya, dijumlah itu aljabar ya. Kemudian saya berikan soal berkaitan dengan ini sudah ada di soal yang saya berikan, yaitu misalkan pada pertemuan sekian-sekian siswa menggunakan ini ada semua ya. Semua yang dari himpunan saya berikan semuanya ya. Nanti tolong diunduh ya. Tolong diunduh, dan kalau memang masih ada pertanyaan, ragu-ragu untuk menjawabnya, silahkan nanti bertanya kepada saya lewat WA. Kemudian saya lompati ya. Berkaitan dengan nomor 20 ya. Soalnya hanya 25 untuk pilihan ganda ya. Kemudian nomor 20 perkalian secara distributif ya. Saya contohkan dengan contoh yang mirip saja, yaitu misalkan 2 kurang berapa ya? 3AB dikalikan dengan 3B ditambah 1 ya. Ya, berarti kalian kalikan harus seperti ini. 2 kali 3 berarti 6B, 2 kali 1 ditambah 2, min 3 kali ini, ya. Ini urutan nomor 3, nomor 4, ini nomor 1, nomor 2. Ya, ini min 9. Min 9. Ini urutan nomor 2 ya operasinya. AB kuadrat, ya. Yang ini kemudian dikalikan. Berarti min 3 AB. Ya. Tinggal kalian
jadikan mungkin ada yang sama, ternyata tidak ada yang sama, ya. Jadi tinggal kalian urutkan mana yang terlebih dahulu. Oke, kemudian bilangan kuadrat yang difaktorkan, ya. Faktor dari aljabar yang difaktorkan, misalnya saya buatkan contoh yang mirip saja, ya. Misalkan x kuadrat plus 7x plus 12, ya. Kalian lihat dulu faktor dari 12, ya. 12 itu berapa kali berapa? Kan seperti yang kemarin pertemuan itu, 12 kali 1, 3 kali 4, 6 kali 2. Oke, coba kalian jumlahkan ini. 12 tambah 1, 13, 3 tambah 4 adalah 7. Ternyata ini kelihatan sudah, ya. 6 tambah 2, 8. Ya, kalian berarti bisa sangat mudah untuk memfaktorkan, yaitu x plus 4, x plus 3. Pak, boleh dijadikan dibalik urutannya ini dulu. Boleh, sama saja karena perkalian, ya. Atau saya buat, ya, atau x plus 3 dikalikan x plus 4. Ini nanti tidak usah pakai titik, ya, kalau yang di ujian. Kalau ada soal isian disuruh faktorkan, tidak perlu diberi tanda titik, ya. Walaupun nanti dianggap salah biasanya. Kalau ada kurang satu, kurang simbol itu dianggap salah, ya. Oke. Nggak usah dikasih titik, ya. Itu untuk isian. Oke. Kemudian berkaitan dengan selisih kuadrat, ya. Selisih kuadrat. Contoh saya berikan, ya. Selisih kuadrat. Contoh ini bukan 100. Oke, ya boleh. 121 x kuadrat kurang 81. Nah, bagaimana kita memfaktorkan? Sama-sama diakarkan. Akar dari 121 adalah 11, ya. Akar dari 81 adalah 9. Maka dengan mudah kita buat ini adalah, ya, berarti kalau kita faktorkan, oke, berarti 11x min 9. Oh, plus dulu, ya. Saya buat plus dulu. Nanti di isian juga ada yang seperti ini. Jadi kalian buat plus dulu, ya, yang 11x kurang 9. Oke. Seperti ini saja. Kalau kalian belum paham, saya berikan contoh. Misalnya, contohnya adalah 25x kuadrat kurang 169. Ya. Nah, kalau diakarkan, ini masing-masing nanti adalah, ini akarnya 5, ini akarnya 13. Berarti 5x plus 13, ya, 5x min 13. Oke. Kemudian hasil pengurangan, ya. Hasil pengurangan. Ingat, kalau pengurangan pada aljabar itu ada dua kondisinya. Dengan ada kata dari, ada kata oleh. Yang saya gunakan adalah kata dari. Misalnya pengurangan A dari B. Berarti maksudnya adalah B kurang A. Seperti ini, ya. Misalkan pengurangan, contoh ini, ya, contoh 2x plus 2 dari 6x plus 5. Berarti 6x plus 5, ya, kurang 2x plus 2. Maka ini hasilnya 6x plus 5 min 2x min 2. Jadi ini dikalikan secara distributif. 6 kurang 2 adalah 4x, 5 kurang 2 adalah 3. Seperti ini. Oke, kemudian ada himpunan bagian. Maaf tulisannya. Himpunan
himpunan bagian. Banyaknya himpunan bagian. Masih ingat ya, rumusnya adalah 2 pangkat N. Ya. Bilangannya bilangan kuadrat biasa. Oke. Kemudian, saya rasa cukup untuk pilihan ganda. Kalau untuk isiannya, ada SPB, ada KPK, ada mencari koefisien saja. Cukup mudah ya soalnya, mencari koefisien saja, kemudian hasil penjumlahan dari bentuk aljabar, kemudian perkalian dan pembagian biasa ya. Pemfaktoran, kemudian sama seperti ini, selisih kuadrat. Ya, saya rasa cukup itu. Mudah-mudahan nanti bisa dikerjakan soal ujiannya dengan sangat baik. Kalian bisa konsentrasi mengerjakannya. Insya Allah dalam waktu 1 jam lah gitu, 1 jam kalian bisa menggunakannya. Kemudian ada satu soal AKM ya, asesmen kompetensi minimum yang saya perkenalkan. Nanti saya berikan sebuah tabel ya. Tabel silahkan kalian urutkan terlebih dahulu tabel tersebut secara benar. Jadi sudah ada tabel ya. Ya, tabel sudah ada angkanya. Ya, soal nomor 10 ya yang saya buat, tapi nanti kalian mendapatkan di nomor berapa saya kurang tahu nanti karena sistem yang mengacak ya. Nah, saya buatkan tabel misalkan jenis A dan jenis A dengan ukurannya sekian. Ini ukurannya. Nah, kalian urutkan terlebih dahulu sesuai dengan permintaan dari soal, kemudian saya minta dijumlahkan ya. Soal itu minta dijumlahkan urutannya yang tertentu ya. Kalian urutkan dulu ya, urutkan. Nah, ini poinnya paling besar ini ya. Ada 17 poin di sini, 17 poin. Ya, urutkan dulu secara bukan secara, urutkan dulu sesuai dengan permintaan soal, kemudian kalian jumlahkan. Ya, itu. Oke, saya rasa cukup demikian. Mudah-mudahan pagi hari ini kalian mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk persiapan ujian penilaian akhir semester tahun 2020-2021. Mudah-mudahan kalian sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.